katsiran katsiran. Oke, kembali kita lanjutkan materi kita. Namanya sebetulnya mengingatkan nikmat yang besar ini, nikmat kemerdekaan, kemudian nikmat bisa beramal soleh, terkhusus nikmat bisa menuntut ilmu syar'i. Ini selalu bagaimana di awal kita belajar sama kurang lebih sepekan kita belajar adab, maka terus kita tanamkan di dalam hati kita bahwa ilmu adalah segala-galanya. Butuhnya kita terhadap ilmu melebihi butuhnya kita terhadap makan dan minum. Ketika itu sudah menghujam di dada, insya Allah itulah yang menjadi motivasi terbesar kita untuk belajar dan bisa istiqomah. Karena terus terang banyak yang di antara kita itu belum berhasil di dalam menuntut ilmu, terutama di dalam mangsolot ya, dalam ini baca kitab. Itu bukan karena yang mereka itu nggak bisa ya, tapi kurang kesungguhan, kurang kesungguhan. Dan kurangnya sungguh-sungguh ini faktornya banyak. Di antara faktornya ya karena merasa belum begitu butuh tapi belum oke. Artinya kadang-kadang orang masih beranggapan pintu surga itu banyak, ya kan? Orang itu tidak perlu bahasa Arab, pinter-pinter pun yang penting kan amalnya, gitu ya. Kan tujuannya itu kan kita itu beramal, kan? Termasuk kita belajar bahasa Arab itu kan tujuannya amal. Walaupun kita nggak paham bahasa Arab, yang penting bisa beramal kan itu sudah lebih dari cukup. Nah, kadang-kadang kita itu lemah dari sisi motivasi, dari sisi itu. Ya. Jadi mencukupkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Padahal tidaklah demikian, berbeda sekali. Ya, berbeda sekali apa yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu sama orang yang tidak berilmu. Berilmu pun bertingkat-tingkat. Apa yang diyakini orang yang paham sama apa yang diyakini oleh orang yang terima jadi itu pun berbeda. Sama-sama katakanlah misalnya sholat itu wajib gitu ya. Maka keyakinan seorang yang alim sama seorang yang awam itu beda. Ya kan? Itu sangat berbeda. Sama-sama misalnya membaca Quran ya. Baca Quran adalah sebuah ibadah yang agung di sisi Allah. Maka keyakinannya orang yang alim sama orang yang awam itu sangat berbeda sekali. Ya. Sehingga ibadahnya orang alim sama ibadahnya orang awam itu jelas sangat berbeda kualitasnya. Karena apa? Dari sisi niat itu yang membedakan. Ya, kuatnya niat itu kan tergantung seberapa banyak maklumat yang dia ilmui. Karena niat dan kecintaan itu kan nggak bisa dipaksa kan? Itu kaitannya dengan keilmuan seseorang. Manusia bisa mencintai sesuatu itu karena dia tahu manfaat, besarnya manfaat dan bahayanya mudarat jika dia kehilangan sesuatu tersebut gitu. Jadi nggak bisa mencintai sesuatu itu dipaksa, itu nggak bisa, ya kan? Senang dengan sesuatu itu dipaksa, itu nggak bisa. Kalau menurut dengan sesuatu dipaksa bisa menurut tuh ya. Tapi kan itu amal lahir. Nah, untuk amal batin ini kan hati ini kan nggak bisa dipaksa. Kamu harus cinta sama saya, tidak bisa. Maka kecintaan itu tumbuh seiringnya apa? Dengan manfaat yang dia rasakan, besarnya faedah yang dia rasakan, dan besarnya mudarat kalau sampai dia tidak
mendapatkan ilmu itu lebih dari sekedar makan dan minum, melebihi butuh kita kepada makan dan minum. Kita belum bisa kan? Kita kan belum bisa mendapatkan ilmu itu, butuhnya kita terhadap ilmu itu melebihi butuhnya kita terhadap makan dan minum. Kita kan belum bisa. Katakanlah belum bisa, buat sama saja. Buat sama. Jadi butuhnya kita terhadap ilmu agama itu sama dengan butuhnya kita terhadap dunia. Itu aja saya yakin sudah luar biasa itu. Contoh dalam masalah dunia, kita tuh kalau kekurangan masalah dunia kan akan berusaha sekuat tenaga bagaimana kebutuhan kita tercukupi, ya kan? Kerja dari jam 7 sampai jam 3 belum bisa nutup, maka dia cari apa? Ini sampingan, ya kan? Itu dalam masalah dunia kan seperti itu. Dalam masalah dunia orang akan seperti itu. Artinya kalau dalam masalah ilmu kita bisa seperti itu, nggak usah jauh-jauh, artinya nggak harus kita tempatkan melebihi kepentingan kita terhadap dunia. Sama aja lah, kita posisikan sama, itu sudah Masya Allah luar biasa, ya kan? Tapi kan ternyata ya kita belum bisa ya. Masih rata-rata memposisikan ilmu itu di bawah daripada kepentingan dunia. Nah itu yang menyebabkan kita itu apa? Rata-rata gagal, ya kan? Atau belum mencapai hasil yang maksimal. Dan itu fakta kenyataan di mana-mana seperti itu. Yang namanya ujian ya, namanya ujian. Apalagi namanya belajar ilmu agama seperti ini. Tapi jasanya ulang. Nah, ya. Bisa nggih. Lek apa? Nah, ini kan. Kalau cara seperti itu sudah ujung-ujungnya lari ke dunia lagi. Ujung-ujungnya lari ke dunia lagi. Itulah yang banyak dialami oleh para penuntut ilmu, terutama di zaman ini yang mas kalian berhubungan. Maka kalau Allah berikan kekuatan pada kita bisa istiqomah di jalan ilmu, itu merupakan nikmat yang besar, nikmat yang besar. Karena dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, berapa yang diberi Allah untuk bisa berkesempatan belajar. Dari yang berkesempatan belajar, berapa banyak yang dipilih untuk bisa istiqomah. Ya. Seperti itu. Maka ya kita selalu berdoa dan saling mendoakan antara kita. Semoga Allah memberkati kita sampai selesai program kita ini dan kita hasil yang baik. Dan di sini saya pribadi dan juga strategi yang lain ini sifatnya hanya membimbing gitu kan. Tidak bisa membuat aku itu bisa. Ya. Yang bisa membuat aku bisa menguasai ilmu yang diajarkan di sini. Pertama dari Allah, yang kedua ya semangat antum sendiri. Ya kan? Semangat dari antum sendiri. Apa artinya kan? Kalau misalnya dikasih itu sini nggak dikerjakan, ya. Dikasih itu di situ nggak dikerjakan. Banyak ukur ini dan itu dan lain sebagainya. Kan juga sama saja itu tidak terwujud tujuan kita belajar. Ya dari sini belajar terus kita memotivasi diri kita bahwa sedetik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun dan seterusnya yang kita duduk di sini. Jangan lupa kita niatkan terus untuk apa? Mencari pahala dari sisi Allah SWT. Itu yang motivasi terbesar. Ya, kita niatkan itu adalah ladang amal soleh kita. Ya mungkin kalau suatu saat barangkali Allah takdirkan kita belum bisa mencapai level ilmu yang kita inginkan dan kita sudah menghadap Allah SWT, ya semoga itu sudah lebih dari cukup sebagai hujah kita, alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita sudah pernah belajar dan sudah berusaha sekuat tenaga mampunya seperti ini sesuai dengan yang Allah berikan. Karena memang ilmu itu fadlun minallah yutihi maka keutamaan karunia yang Allah berikan
sekedar motivasi buat kita semuanya agar kita lebih semangat lagi di dalam menghadapi hari-hari kita menuntut ilmu. Karena memang yang sering kita sampaikan di awal ya, bahwa belajar nahwu shoroh itu bukan belajar yang mudah. Susah, saya katakan susah, bukan satu yang mudah. Buktinya dari sekian puluh tahun kita belajar, kemudian mendampingi teman-teman kita, adik kita, anak kita belajar, ya tidak sedikit dari mereka yang tumbang di tengah jalan, kemudian apa? Tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena memang berat, butuh kesungguhan. Ya, butuh kesungguhan belajar nahwu dan shoroh. Ibaratnya kalau belajar itu kan, belajar nahwu shoroh itu kan belajar langsung potong kompas gitu. Jadi dia sudah belajar level menengah. Ya. Karena yang belajar bahasa itu kan mesti urutannya apa? Ucapan huruf-huruf, ya kan? Ucapan huruf-huruf, terus menirukan, mendengarkan, menirukan, kemudian ulang-ulang terus sampai hafal, gitu kan? Hafal kosakata, mufradat, kemudian membuat jumlah, terus seperti itu. Kalau kita kan enggak langsung kaidah-kaidah rumus ya. Nah, ini kan bukan suatu hal yang gampang. Lalu kita menghafal contohnya sabun, jamaknya abwabun, susahnya minta ampun kan? Selalu. Jadi kita harus apa? Hafal kosakata, hafal wazan, hafal turunan-turunannya, mazidnya apa, mujarradnya apa, ya enggak? Perubahannya kalau isim fa'il, masdarnya apa, mudhari'nya apa, maklumnya apa, majrurnya apa, banyak sekali. Karena dalam tasrif itu kan nanti satu kata itu bisa kita rubah menjadi 80 lebih. Satu kata itu bisa kita rubah menjadi 80 lebih. Dan kita baru level awal ini kita merubah menjadi 10 aja nggak komplit ya, karena majrurnya kita tinggal. Jadi kita 7 bentuk. 8 sebut kalau ada isim alatnya itu aja. Itu aja kita sudah merasa berat kan? Nah ini artinya memang seperti itulah. Artinya di sini kita butuh apa? Senjata pamungkasnya apa? Sabar. Ya kan? Itu sudah senjata pamungkas keluarkan itu sabar. Ketika Allah sudah menganugerahkan kesabaran, tidak ada sesuatu yang susah kecuali pasti dia akan raih. Ya kan? Tidak ada sesuatu apapun yang tinggi pasti dia akan bisa menggapai. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang jauh pasti dia akan bisa mencapainya. Dengan apa? Kesabaran. Tapi sabar itu bukan ya sabar dablek, tapi sabar terus berusaha. Sabar mas, aku mau ngapal sisuk-sisuk saya hafal kayak bukan gitu. Terus berusaha, sabar dengan berusaha dan berusaha. Demikian. Baik mas sekalian, sebelum kita masuk materi yang baru, kita merojak dulu. Tidak ada PR kan? Jadi saya share cepat waktu untuk merojak. Berarti hari ini jangan apa loh 9 panjangnya, 9 bab. Dan juga ada hafalan. Belum menghafalkan tuh, belum menghafal. Duanya harus meluangkan waktu ya, Pak. Kalau nggak meluangkan waktu susah biasanya. Jadi ternyata kita itu yang susah itu memang membagi-bagi waktunya, ya kan? Apalagi kalau sudah kerja, nah, hidupin anak sendiri, hidupin anaknya mertua, ya kan? Terkadang anaknya sudah tidur, anaknya mertua ganti rewel. Ya kan? Cobanya begitu berat kan? Tapi saya berat apapun sekali lagi kalau Allah anugerah kesabaran, maka seberat apapun orang akan mendapatkan solusi. Karena ya itulah apa itu lika-liku orang belajar. Lika-liku orang belajar seperti itu.
Dan jangan berpikir nanti ketika 2 tahun, 4 tahun di sini, amili 2 tahun, amili 2 tahun, terus berarti sudah selesai belajarnya. Tidak, terus belajar tidak ada habisnya, ya. Bahkan kita ada beban berikutnya apa? Sekolah, gitu. Kurang ngerti, kok ngerti, belajar. Terus ngerti kok ngamalke, orang ngamalke ya salah. Bisa ngamalke kok ndak wae, ora ndak wae ya salah. Insyaallah ya. Kan enggak mau berdakwah salah itu. Orang enggak mau berdakwah salah. Apa dalilnya? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya seluruh manusia itu rugi kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Satu apa? Orang beriman. Siapa orang beriman? Orang punya ilmu. Yang kedua, wa 'amilus shalihaat, iman, amal saleh. Yang ketiga, tawassaw bil haqq, dakwah. Yang keempat, sabar. 4 ini hilang satu rugi. Ya kan? Harus punya 4 ini kalau orang itu mau beruntung. Iman, amal, dakwah, sabar. Ya, seperti itu. Maka kalau kita belum tahu terus belajar jadi tahu terus selesai kita dituntut untuk mengamalkan. Apa tuh saya sudah mengamalkan? Tengah dewi lah, ngurus awak dewi, terus saya minta akun apa ngurus orang lain, berat. Akhirnya apa? Mutung ya. Tidak, dia masih ada kewajiban ketiga, dakwah. Orang tak mau dakwah itu salah. Walaupun apa? Sesuai dengan kemampuan dan kadar kafaahnya masing-masing. Tetap semua orang harus berdakwah. Mampunya di lingkungan keluarga ya di lingkungan keluarganya. Mampunya di masyarakat RT-nya ya di masyarakat RT. Mampunya di medsos ya dia berdakwah via medsos dan lain sebagainya. Dia harus berusaha mengambil peran di dalam dakwah. Untuk bisa tiga-tiganya ini dia butuh sabar. Senjata pamungkasnya sabar. Orang nggak akan punya ilmu, nggak akan beramal, nggak akan berdakwah kalau nggak punya tempat. Sabar. Itu ya Pak. Jadi seperti itu. Pokoknya nggak akan enak lah kehidupan kita itu sebelum apa? Masuk surga. Itu tak mungkin. Ya kan? Ya, memang kita kehidupan dunia ini kehidupan berjuang dan kehidupan untuk diuji. Datang satu ujian selesai, datang ujian berikutnya, ya kan? Ujian selesai, datang lagi, sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ya kan? Ujian silih berganti. Maka kita butuh namanya bimbingan Al-Quran, sunnah. Itu dalam apa? Dalam upaya kita itu bisa lolos dalam setiap ujian. Dan lolos dalam setiap ujian ini belum tentu sesuai yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Gitu ya. Itu maksudnya lolos ujian itu seperti itu. Kita terhindar dari perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika orang dikatakan lolos ujian. Ujiannya ilmu ya banyak ya kan. Ujiannya ilmu itu banyak sekali. Baik, tiba saatnya murajaah ya. Kalau murajaah dulu bersama-sama, terus nanti kita ambil sampel beberapa orang untuk ditasrif. Kalau nanti kita gunakan grup ini untuk setoran ya, kita setorannya nanti supaya lebih intensif di grup aja, grup tasrif di rekaman gitu. Ya pokoknya jujur-jujuran. Ya gitu ya. Insyaallah gitu. Baik, kita tasrif bab 1. Fa'ala yaqulu, ya mulai. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun if'alun. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Fa'ala yaf'alu
yaf'alun if'alun fa'ila yaf'ilu fa'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun Yang lima. fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun Tujuh. fa'ala yaf'ilu fa'ilan fa'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun Ya, bab 8. fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mu'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun Ya, bab 9. af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun Kali bab 9 ya, ulangi. Af'ala. af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun Dimulai dari Mas Laiti. Coba ditasrif Nasoro. Nasara yansuru nasran nasirun mansur unsur la ansur mansurun minsur. Ya, Negeri. Coba ditasrif Asuna. Hasuna yahnusu hasuna Asuna. Bab 6. hasuna yahsunu husnan hasanun mahsunun uhnus la tahsun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Negeri. Coba ditasrif Farraha. farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrihun mufarrahun farrih la tufarrih mufarrahun Bagus. Nah, Fikar. Coba ditasrif Qatala. Bab 8. qatala yuqatilu qatala yuqatilu muqatalan Qatalatan. muqatalatan Qitalan. qitalan muqatilun muqatalun qatil la tuqatil muqatalun Ya, Mas Nugraha. Yes. Nugraha Rosya. Silakan ditasrif Hasiba. hasibayan sibu husban Husbanan. hasibayan sibu husbanan hasibun mahsubun iksib la tahsib mahsibun Ya. Berikutnya Mas Iksan ya. Mas Iksan tasrif Doroba. Ya. Berikutnya coba tasrif Fatahah. Fatahah Fatahah ya.
Harus apa? Patah ayam. Tahu ya. Bahaya tahu fathan fatihun maftutun iftah la taftah maftahun miftahun. Ya. Kita coba di tasrif 5. Ya. Zena, tasrif akroma. Ya. Akroma ya. Apa? Nah, misalnya nasrif apa? Nah, dulu ya, coba ya. Berupa yatlubu Yadribu. yatlibu yorban yorikun matlubun isrif la tasrif matlubun Yadribun. matribun mitrobun Ahsan, akroma ya. Akroma yukrimu. Ikroma. Yukrim. Ya. Berikutnya apa? Tasrif Nasoro. Nasor yansur nasron nasirun mansur 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 Mansur. mansur minsur. Ya, berikutnya coba di tasrif Hasibah. Tasrif Hasuna. Ulangi Hasuna ya. Sebalik. Iya. Berikutnya tasrif Parraha. Ya, bisanya apa? Coba nasrif apa bisanya? Loh. Silakan. Ya, mana? Ya. Silakan tasrif Qatala. 8. Qatala. Saja berapa? Ya, silakan pilih. Silakan pilih. Ya, silakan. Bab 8 Qatalanya Qatil. Qatalanya Qatil itu bab 8 katanya. Ya,
Lewat kita asri dorobawa. Iya. Masih apa namanya? Kalau kita asli Ar-Roha ketujuh. Apalnya berapa? Apa? Alima aja, asif alima. Iklam. Terus. Berikutnya tasrif hasuna. Kita bagikan ujian-ujiannya. Mas Rizky Adi ada? Mas Iksan. Mas Zulfikar. Mas Dwi. Pak Yudin. Iwan. Nugroho. Hercito. Bilangannya bagus ini. Apa lu? Gugup kan? Zainal. Sandika. Zainal. Saksa. Tapi kalau itu mana dia? Adiatma. Aziz Mengaburkan. nanti mana? Nama Irfan nggak ada. Muhtaram Asri Mulati. Takyuddin Sayuti Khalid Adinca Pak Kianto Pak Ibnu ada lagi Ahmad Rafiq Salim ada yang belum
bab 1 fa'ala yaqulu mulai. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Bab 2 Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Nah, bab 3 Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun if'alun. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Nah, bab 5 Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Nah, bab 6 Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. bab 7 Fa'ala yufa'ilu fa'ilan taf'ilatan if'alan ya fa'ala yufa'ilu taf'ilan fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. kemudian fa'ala bab 8 Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'alan fi'alan mufa'ilan mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. yang bab 9 Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. ila fu'il muf'alun. Terus kita ambil contoh dari bab 1 nasara ya mulai. Nasara yansuru nasran nasirun maksurun unsur la tansur maksurun minsarun. Daraba yadribu darban daribun matrubun idrib la tadrib matrubun mitrabun. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Hasiba Hasiba yahsibu husbanan hasibun mahsubun ihsib la tahsib mahsibun. alima Alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. hasuna Hasuna yahsunu husnan hasanun mahsunun uhsun la tahsun mahsanun. qatala apa itu farrohadu Farroha yufarriqu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrahun farrih la farrih mufarrahun. qatala Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan muqatilun muqatalun qatilan qatil muqatalun. af'ala ya akroma berarti
qafun. Sekarang sebutkan mudhari dari yang saya sebutkan. Nasara Yasuru. Doroba Yadribu. Fataha Yaftahu. Nasiba Yasubu. Alima Ya'lamu. Asuna Yasunu. Farraha Yufarriqu. Qatala Yuqatilu. Akrama Yukramu. Yukrimu. Terus Dakhala Yudkhilu. Dakhala Dakhala Yadkhulu. Dakhala Yadkhulu Halaka Yahliku Rafa'a Yarfa'u. Yarfa'u Tafiha Yaftahu. Yafihu Ya. Kita urutkan dari sana. Fahima Yafimu. Jauh betul? Dapat 5. Fahima Yafhamu. Yafhamu Sa'uba Yaskubu Ikan Yas Kharraja Kharraja Farroha Fa'ala Fa'ala Ayo Fa'ala Farroha Kharraja Yukhar Yukhari juga bisa beda jangan grogi saya nggak akan digigit ya Qatala Akrama Af'ala Af'ala Akrama Ahsana Af'ala Af'ala mudhari'nya apa? Af'ala 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 yuf'ilu Akrama Ahsana nah gitu Adkhala yudkhilu Asyrafa yusyriku katanya seperti itu. Jadi kalau banyak susah dikit-dikit dulu tapi banyak contoh dulu ya kan intinya seperti itu. Kalau misalnya mau panjang sekalian susah 1, 2 berubah versi mudhari ya kan seperti itu. Terus kata apa? Yaktubu Jalasa Yajlisu Jamaah Yajma'u Sa'ida kurang satu kan yas'idu Sa'ida Yas'udu salah Yas'idu salah kurang satu tok Yas'adu gitu lah Yas'udu salah gak satu apa coba kayak gitu Yas'adu Sa'ida jadi minimal itu nanti dari amal sebenarnya hasil istilah itu minimal di situ. Jadi kalau misalnya kita susah 4 ambil 3 ya. Mati dari amal. Itu strateginya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau panjang susah 3 ambil 3. Artinya apa? Kalau nggak dapat semua minimal 3 ini sudah kena. Mati dari amal. Ya, kan apa bebannya berkurang baru cuma 3. Kata bayar tubuh untuk fa'ala yakulu ukul 3 itu ya kan Farroha yufariku farri Qatala yuqatilu qatil Akrama yukrimu akrim 3 bebannya cuma 3. Biasanya kalau kita ketemu yang agak susah itu kita bebannya kita temukan. Ya kalau bisa ada halaqah beda ya tasrifanya kita buat sependek-pendeknya. Kita buat pendek-pendeknya biar gampang hafal gitu loh. Ya, terus lanjut.
kita ya. Apa? Hasana, fa'ala, hasana, gampang lah. Apa? Sahula, fa'ula, yaqulu, hasuna, sahula, ya sulu, nah itu kan. Jadi ikutkan. Jadi makanya apa, kawan? Untuk yang jadi patokan ini harus kuat dulu gitu loh. Karena dia yang akan diikuti gitu kan. Nah kalau yang mau diikuti itu tidak kuat, susah itu, mengikutkan ini susah. Ya karena patokannya nggak kuat dulu. Kalau patokannya kuat, insya Allah bisa. Mau dibolak-balik kayak apapun, patokannya kuat itu bontang banting kanan kiri, putar kayak apapun kuat dia nggak akan roboh ya. Ya kan, kuncinya apa? Patokannya kuat. Ya kan, patokannya dibolak-balik kayak apapun. Misalnya apa? Fa'ala fi'lu, amrnya apa? If'il, zaman makan apa? Maf'il, alatnya apa? Mif'alun, buat maju isim fa'ilnya apa? Fa'il, bolak-balik kayak gitu bisa. Insya Allah mau diganti kalimat apapun bisa. Makanya apa? Wazan itu harus dikuatkan dulu. Ya kan? Bagaimana? Nah itu yang jadi PR dari bagaimana menguatkan. Intinya apa? Dibiasakan. Ini saja. Jadi untuk bisa menguatkan hafal itu apa? Dengan pembiasaan. Terus kita baca terus nanti apa? Tapi kalau ngapal ke males, maca yang males, rumoke ya wangel, nah itu susah. Nah ya, biasakan baca dulu. Kalau menghafal susah, baca saja. Baca terus dibaca, lama-lama apa? Ya, jadi terus dibaca ulang-ulang nanti lama-lama. Terus Mas Lukman, sa'ala, yusailu bagus. Aslama, aslama, yuslimu bagus. Aslama, yuslimu. Setelah amarnya, amar itu mudhari. Jadi pilih isi gampang. Nasoro nomornya, nasoro yang unsur. Kata baik tubuh, jalan saya jeliju. Awas. Fatah yang tahu. Iftah. Hasibayah sibu. Alimaya alimu yalamu Islam. Farroha yufarrihu Hassana yuhassinu Hasanah hasil Farroha yufarrihu farih Hassana yuhassinu hasil Dakhala yudakhilu dakhil Aslama yuslimu Islam aslama yuslimu aslim Qatala yuqatilu qatil Jahada yujahidu jahid Karena kayak gitu mau naik mazhab itu harusnya gitu, cuman kan yang ngaku nggak ada. Kalau Al-Quran yang gitu, ya harus mau naik juz berikutnya itu harus juz yang ini harus kuat. Ya, ini juga mau naik mazhab ke 10 harusnya 1 sampai 9 udah kuat. Karena apa? Dia mau tambah beban gitu. Ya kan? Nah kalau 1 dari 1 sampai 9 masih belepotan, mau tambah beban lagi full tambah. Itu faktor yang menyebabkan pada tumbang itu gitu. Ya kan? Faktor yang menyebabkan pada tumbang itu gitu. Yang ini belum kokoh, tambah lagi nanti
setelah belum selesai itu dahulu gowi urung ijine telu ping telu ya. Ya kan? Besok izin 3 kali, besoknya lagi berangkatnya telat ya kan? Besoknya lagi bukunya ketinggalan, jadi bareng sekali. Akhirnya apa? Memutuskan diri pertama. Ya seperti itu. Ayo Mas Bika, coba. Dorobaya tribu Tibri. Karena saya musuh Fokus. Rofa'aya rafa'u Irfa. Alima ya'lamu I'lam. Farroha yufarrihu Farri. Hassana yuhassinu Hasin. Kabbara yukabbiru Kabir. Aslama yuslimu Aslim. Ahsana yuslimu Ahsin. Ya, kata banyak tubuh Betul. Sahulaya sulu Usbul. Bisa baca usul gitu ya. Usbul. Terus kalau Indonesia bisa usul, bacanya usul sama usul sama. Kalau cepat usul kan ya. Kalau usul bahasa Arab kan pakai sal. Usul. Ya. Farroha yufarrihu Rafi. Ya. Hammada yuhammidu Hamid. Nah. Jahada yujahidu Jahid. Terus akrama yukrimu Akrim. Terus asyrafa yusyriku Akrim. Tinggal asyrif. Kharaja yukharriju Kharrij. Pelan. Dakhala yadkhulu bagus. Wadibayak dobu bo alima ya'lamu wadibayak dobu Jadi ditutup dulu kan. Wah nanti harus refleks. Ini aja masih disebutkan versi mudhari, nanti mati saja. Atau bahkan mungkin disebutkan masdarnya saja. Harus bisa. Sebutkan masdarnya, amarnya apa? Simpelnya apa? Nah, gitu kan. Harus satset des tacek. Aku bisa yakin bisa. Tapi nanti itu waktu. Lama atau cepat ya. Sabar atau enggak. Terus farroha yufarrihu Farri. Terus kharraja yukharriju beda. Farroha yufarrihu Farri. Kharraja yukharriju Kharrij. Lanjut. Andika ya. Andika Perkasa. Andika Uklis. Coba. Jala saya jelisu. Bagus. Jamaah jumahu. Jahada yujahidu. Jahada yujahidu.
Qatala yuqatilu, jahada yujahidu, jahid. Akrama yukrimu, akrama yukrimu. Af'ala yufilu, af'il. Akrama yukrimu, akrim. Akhraja yukhriju, bahkan akrim, kan akhrij itu kan akhrij. Agak lolos. Separuh deh. Rokok dayar kudu, urkut, bagus. Soidaya sa'adu, soidaya sa'adu, is'ad, farraha yufarrin, hari. Hassana yuhassinu, hasin. Akrama yukrimu, aslama yuslimu, bagus. Mas Zainal, kata bayak tubuh, bagus. Jalan saya jenisu, kata yang tahu, tahu, iftah, ya. Goti bayak tubuh, ikdor. Farraha yufarrihu, farri, bagus. Maya. Ya Mas Iksan. Hasibayah sihu, hasunayah sunu, uksun. Farraha yufarrihu, sahhala yusahhilu, sahil. Kemudian sa'ala yusahilu, sa'il. Akrama yukrimu, akrim. Aslama yuslimu, enggak Mas Ri. Capek. Ya, ini 17-an. Kelas gitu. Ini semangat 45 ya. 17 Agustus ya. Semangatnya 45 ya. Karena sebagai saudara kita kan upacara penurunan bendera, kita harus sungguh-sungguh juga ya. Nah, kemampuan. Baik. Dakor layak dulu Pak. Bagus. Kemudian halaka yahliku, yahliku, yahli berarti ihli, ihlik, yahliku, ihlik. Terus rofa ayar fa'u, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu dulu. If'al, rofa yarfa'u, irfa. Pasti. Bodi bayak dobu, hasan hasinu, hasin. Kemudian hasabai hasib, hasib, bagus. Kemudian akhraja yukhriju, akhraja yukhriju, balik. Akrama yukrimu, akrim. Akhraja yukhriju, akrim. Langsung aslama yuslimu, akhraja yukhriju, asli, bagus. Hasaba yuhasibu, hasib. Fahama yufahimu, fahim. Lulus. Apa? 7, 8, 9 lulus, yang lain lulus. Ya. Berikutnya akrama yukrimu, akrim. Am ala yuhilu, akil, bagus. Berarti aslama yuslimu, asli. Qatala yuqatilu, qatil. Berarti
hasaba yuhasibu. Hasaba yuhasibu. Hasib. Qatala yuqatilu. Daraba yudaribu. Daraba yudaribu. Jalasa yujalisu. Jalis. Tadi jelas ya, jalis. Yujalisu. Terus akrama yukrimu. Akrim. Aslama yuslimu. Ahsana yuhsinu. Aksim. Mas Khalid. Akrama yukrimu. Akrim. Ahsana yuhsinu. Aksim. Adkhala yudkhilu. Kharraja yukharriju. Kharraja yukharriju. Farraha yufarrihu. Bagus. Nah. Qatala yuqatilu. Qatil. Hasaba yuhasibu. Daraba yudaribu. Darib. Akrama yukrimu. Ahsana yuhsinu. Akrim. Bagus. Kedua. Akrama yukrimu. Aslama yuslimu. Adkhala yudkhilu. Ada akrim, ada khil, gitu kan? Aksim, ada khil, terus. Farroha yufarrihu, hasan yuhassinu, asim, dakhala yudakhilu. Bagus, dah cukup. Kita masuk materi yang ya, selesai untuk fiil-fiil yang sulasi mazid bi harfin wahid. Sesuatu yang kurang. Lampunya 4 masih kurang. Nah, ini. Yang titan saja. Titan enggak bisa. Iya. Sekarang masuk tasrif fi'il sulasi mazid bi harfain isnaini. Apa artinya? Tasriful fi'li, tasrifnya fi'il sulasi 3 mazid yang ditambah harfaini 2 huruf isnaini 2. 2 huruf itu. Jadi 13 2. Maka nanti ada berapa wazan? Ada 5. Wafihi khamsatu abwabi. Ya. Berarti ada 5 bab. Dari fa'ala, fa'ila atau fa'ula tambah 2 huruf. Nah, nanti ada 5. Lima nanti pertama apa? Apa? Nah, kedua fa'ala. Ketiga ifta'ala. fa'ala. Infa'ala. Fa'ala. Terakhir if'ala. Nah, berarti karena ini 3 tambah 2 berarti isinya berapa huruf? 5. Hurufnya ada 5, wazannya ada 5. Wazan pertama untuk 3 plus 2 tafa'ala. Tambahnya apa nih? Ta'ali. Ada? Sehingga contohnya nanti apa? Jahula. Jahula itu apa? Ambil dari fi'il jahula menjadi tajahala. Jahula bodoh, nggak tahu. Kalau tajahala pura-pura nggak tahu. Jadi di antara tambahan tak dan alif ini di antaranya makna pura-pura dan juga makna saling. Sa'ala bertanya, tasa'ala saling bertanya. Ta'arofa kenal, ta'arofa saling kenal. Apa?
Apa tadi? Arifan. Kamu apa? Ta'arifan. Ya nanti itu kita baru ini kok kasih apa itu maksudnya. Terus tapak ala. Ya, tapak ala itu biasanya membentuk makna. Membentuk makna. Contoh, kasaro memecahkan, takasaro terpecah. Terpecah. Contohnya apa? Takasaro. Takasaro. Ifta'ala juga di antara makna jamaah mengumpulkan, istamaah terkumpul alias berkumpul. Ya. Contohnya apa? Jamaah dari ijta infa'ala. Contohnya misalnya apa? Hadama merobohkan, in hadama menjadi roboh. In hadama. Nah, ini biasanya untuk menunjukkan warna. Penguatan dari bab sebelumnya. Misalnya hamiro itu merah, kalau ihmaro tambah merah. Khodiro hijau, ikhdoro tambah hijau. Ya, sofiro kuning, sofiro astamar misalnya. Buah itu kuning. Kalau isfaro tambah kuning. Ihmaro misalnya tambah merah atau memerah gitu. Memerah. Di sini tajahala berarti tambahannya ta dan alif. Aslinya jahula. Takasaro tambahnya ta dan ain. Berarti aslinya kasaro. Ya. Ijtama'a tambahannya alif dan ta. Berarti aslinya jama'a. Inhadama tambahannya alif sama ro. Berarti aslinya mayak dulu merobohkan, menunjukkan. Ihmaro tambahnya alif sama ro. Berarti aslinya hamiro. Ya, itu aslinya. Inilah yang akan kita tasrif berikutnya. 3 plus 2. Yang awal tadi apa? 3 plus 1 lah. 3 plus 1 ada 3 wazan. Fa'ala, fa'alas, af'ala. Ini semua fi'il madhi ya. Ini wazan fi'il. Jadi yang kita jadikan sebagai start adalah fi'il madhinya. Termasuk untuk membedakan mana tambahan, mana bukan, kembalikan ke madhi. Ya kan? Jadi mana asli, mana tambahan, kembalikan ke fi'il madhi. Karena nanti ketika apa? Ketika bentuknya masdar atau yang lainnya, nanti apa? Belum ketahuan terkadang tambahannya, belum tambahannya. Maka dikembalikan ke fi'il madhi. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti kita anggap sebagai bab 10. Ini 11, 12, 13, 14. Ya, kita anggap sebagai bab 14. Kita tasrif bab 10 sekarang. Kalau di sini bab 1 lagi ya. Ya. Bab 1 itu ketika masuk apa? Kelompok 3 plus 2. 3 plus 2. Maka ada 5 wazan. Bab 1-nya tapak ala. Bab 2-nya tapak ala, bab 3-nya infa ala, bab 4-nya infa ala, bab 5-nya infa ala. Nah, ini bab 1-nya kita anggap sebagai bab 10. Karena apa? Kita mengacu ke 22 secara total. Jadi babul awal ini kita anggap sebagai bab 10. Boleh ditambahi bab 10 dulu biar mudah ketika membaca. Baik. Perhatikan. Fi'il madhinya adalah tafa'ala. Sebagaimana tadi kita sebutkan, tambahannya adalah ta dan alif. Tambahnya 2, ini yang 3. Contohnya di sini taba ada. Apa artinya taba ada?
saling menjauh. Saling menjauh. Mujarotnya ba'uda. Mujarotnya apa? Ba'uda. Ba'uda itu apa? Jauh, menjadi jauh. Kalau taba ada saling menjauh. Taba ada saling menjauh. Tadi arafah kenal, tak arafah saling mengenal atau saling kenal. Ta'aruf. Saya mau ta'aruf lagi. Ya, ta'aruf lagi Om. Ya, terus mudhari'nya ya tafa'alu. Tafa'ala ya tafa'alu. Masdarnya tafa'ulan. Masdarnya tafa'ulan. Ingat, untuk memudahkan mengingat, untuk fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf yang diawali ta, nanti hurufnya sama dengan fi'il madhinya, masdarnya. Cuman apa? Huruf sebelum akhir didoma. Jadi tafa'ala nanti tulisannya ya tafa'ala, cuman apa? Sebelum akhir didoma, tafa'ul. Tafa'a jadi tafa'ul, tafa'al jadi tafa'ul, tafa'lala tafa'lulan. Belum akhir didoma. Ya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafa'ulan. Terus isim fa'ilnya mutafa'ilun. Maf'ulnya mutafa'alun. Amrnya tafa'al la tafa'al tafa'al. Jelas ya, kita tasrif tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Yuk sama-sama mulai. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Ya, bijak belakang. Ya. Kita lagi tafa'ala mulai. Tafa'alan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun. Ya, kita ambil contoh. Jadi ba'uda ketika ikut taba ada menjadi ba'uda itu tafa'ala menjadi taba ada. Sa'ala menjadi tasa'ala. Jahula menjadi la'iba menjadi ta'iba menjadi tala'aba. Ya. Ghafila menjadi Arafa menjadi Arafah. gitu ya. Baik, sekarang kita tasrif taba'ada yang taba'adu taba'uda. Ya, mulai. Taba'udan mutaba'idun mutaba'adun taba'al la tataba'al mutaba'adun. Ya. Dari satu rangkaian tasrif ini, seandainya harokatnya kita hilangkan, ada beberapa kalimat yang kalau kita tulis itu sama. Contohnya apa? Fi'il madhi sendiri.
kita ambil satu contoh tajahala ya. Kita persiapkan tasrifnya sama-sama. Tajahala dulu. Ya, yuk kita tasrif tajahala mulai. Sampai di sini dulu untuk materi tasrif. PR-nya 3 itu ya. Ta'arofa, tasa'ala, dan tala'aba itu ditulis tasrifnya. Biar nggak lupa saya aja dulu. Ta'aruf la tata'aruf muta'arufan tasa'ala ya tasa'adu tasa'ulan mutasa'ilun mutasa'alun tasa'il la tatasa'il mutasa'ilun. Hal ini sama ini asal mungkin bahasa Arab ya